Oke, selamat pagi semuanya untuk anak-anak kelas 2. Shalom semuanya. Pada kesempatan pagi ini, kita akan masuk dalam materi tentang keluargaku hidup rukun ya. Nah, kemarin ada beberapa pembahasan tentang keluargaku hidup rukun. Pak Yosafat yakin kalian semua hidup di tengah keluarga yang takut akan Tuhan. Sudah pasti di tengah keluarga ada kasih, ada kerukunan pastinya ya. Nah, kemarin ada tugas yang sebelumnya Pak Yosafat sudah berikan. Kalian ada yang menuliskan tentang aktivitas bersama keluarga, ada yang tulis berdoa bersama, ada yang menulis makan bersama, ya. Itu adalah hal yang sangat luar biasa ya, hal yang sangat penuh dengan sukacita. Nah, anak-anak sebagai anak yang takut akan Tuhan, kalian harus bertanggung jawab untuk menjaga kerukunan di tengah keluarga ya. Jadi anak yang baik, jadi anak yang takut akan Tuhan, dan jangan lupa tentunya kalian harus berdoa untuk keluarga di rumah. Berdoa buat mama papa, berdoa buat kakak, ataupun berdoa juga buat adiknya ya. Oke, anak-anak kembali boleh dibuka bukunya di halaman 77, anak-anak ya. Boleh buka bukunya di halaman 77. Oke, sebelum kita masuk dalam pembahasan materi, kita mau berdoa dulu ya. Semuanya siap berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar pendidikan agama Kristen. Tuhan, beri kami kemampuan, kecerdasan, sehingga kami dapat memahami dan kami menjadi anak yang hidup rukun di tengah keluarga kami. Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, udah dibuka bukunya semuanya di halaman 77 ya. Anak-anak kalau ada Alkitab boleh minta bantuan ke mama papanya atau orang dewasa di rumah. Boleh buka Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 ya. Nyanyian Zara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun ya. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, Raja Daud berkata dalam firman Tuhan, dalam Mazmur, alangkah indahnya bila kita hidup dalam kerukunan, apabila kita sebagai umat manusia hidup dalam kerukunan ya, dalam kasih ya. Nah, artinya kalau kita hidup dalam kerukunan, Daud berkata, apa tadi anak-anak? Kita akan menerima berkat dari Tuhan ya. Jadi kalau misalnya kita mau diberkati Tuhan, pastikan kita harus hidup rukun, saling menghormati, saling menghargai antara satu dengan lainnya. Apalagi buat anak-anak yang masih kelas 2, sudah pasti kalian harus menghargai, menghormati orang tua yang ada di rumah. Menghormati orang yang lebih dewasa ya, anak-anak ya. Oke, nah siapa sih Pak Raja Daud itu sendiri? Nah, Raja Daud adalah seorang pemimpin bangsa Israel yang hebat ya. Ketika Raja Daud menjadi raja, Israel menjadi negara yang sangat kuat. Negara-negara lain pun menjadi takut ya ketika berhadapan dengan Israel karena Israel dipimpin oleh Raja Daud. Lalu bagaimana kok bisa Raja Daud bisa sehebat itu memimpin negaranya? Nah, anak-anak, kalau kita pelajari, kita baca Alkitab, kita di situ dapat melihat bahwa Raja Daud adalah orang yang takut akan Tuhan, adalah orang yang menghormati Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Makanya Tuhan pakai Raja Daud dengan begitu hebat dan luar biasanya. Kalau anak-anak mau dipakai Tuhan dengan luar biasa, menjadi anak yang hebat, pastikan kalian harus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti Raja Daud yang menghormati Tuhan. Ya. Oke anak-anak, perintah Tuhan juga diajarkan melalui Raja Daud bahwa kita harus menjaga kerukunan. Ya, kerukunan itulah yang akan mendatangkan berkat atas
kehidupan kita, atas keluarga kita. Nah, Pak Yosafat akan share lagu ya. Nanti Pak Yosafat akan share lagunya. Anak-anak boleh nyanyi nanti waktu di videonya diputar ya. Kita akan nyanyi bersama-sama. Oke, selamat memuji Tuhan semuanya ya. Oh alangkah baik dan indahnya bila di tempat berhimpun orang bersaudara sama-sama duduk rukun, ibu bapa adik kakak dan saudara lele manis sama-sama duduk rukun dan bersatu dalam Tuhan. Nah, kita sudah mendengarkan pujian ya dengan judul Oh Alangkah Baiknya dan Indahnya. Itu anak-anak bisa baca syairnya ada di halaman 78 ya. Itu sumbernya dari lagu Kidung Ceria. Anak-anak bisa lihat di halaman 78. Lalu untuk kegiatannya hari ini untuk pendidikan agama Kristen, anak-anak boleh buka bukunya di halaman 79. Di sini ada bagian D, ada judulnya Aku Melakukan Dengan Gembira. Nah, anak-anak, Pak Yosafat akan memberikan satu contoh, misalnya di kolom pertama. Di sini ada teks yang berkata, menolong orang tuaku. Nah, kalau misalnya anak-anak adalah anak-anak yang suka menolong orang tuanya di rumah, beri tanda atau gambar senyum, ya. Nah, senyum ya. Kalau misalnya merasa, oh ya saya jadi anak yang hampir nggak pernah menolong orang tua, membantu orang tua, beri gambar cemberut. Nah, gitu gimana sebutnya ya. Nah, anak-anak nanti boleh gambar seperti yang ada dicontohkan di buku di halaman 79. Pak Yosafat akan share fotonya atau gambar tugasnya, kegiatannya di akhir video. Oke, anak-anak, materi cukup sampai sini. Kalau misalnya ada yang belum mengerti atau belum paham, boleh tanya ke Pak Yosafat ya, jangan malu-malu. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan anak-anak ya. Kita akan akhiri kelas kita pada hari ini. Semuanya kita akan berdoa sebelum kita akhiri kelas kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang menjaga kerukunan di dalam kehidupan kami, baik di tengah keluarga kami, di tengah lingkungan kami. Tuhan, kami mau menjadi anak yang baik, anak yang membawa sukacita, membawa damai sejahtera dimanapun kami berada. Kami berdoa dan mengucap syukur atas materi hari ini, pembelajaran hari ini, firman yang luar biasa. Kami berdoa, Tuhan, haleluya. Amin.